persaingan transfer di London kembali memanas. Tiga klub besar Premier League, Arsenal, Chelsea, dan Tottenham Hotspur, kini sedang berebut tanda tangan bek muda Prancis Kylian Nguessan. Nama Nguessan mulai mencuri perhatian publik setelah tampil gemilang di Ligue 1 bersama Olympique Lyon musim ini. Pemain berusia 19 tahun itu dikenal punya kecepatan, kemampuan membaca permainan, serta ketenangan luar biasa meski masih sangat muda. Menurut laporan dari Vichages dan Football London, ketiga klub sudah mengirimkan pemandu bakat untuk memantau langsung perkembangan sang pemain. Arsenal melihat Nguessan sebagai investasi jangka panjang untuk menggantikan posisi Gabriel Magalhaes di masa depan. Chelsea di sisi lain tertarik karena proyek jangka panjang Todd Boehly yang ingin mengumpulkan talenta muda terbaik Eropa. Sementara Tottenham menilai pemain ini cocok dengan gaya agresif yang diterapkan Ange Postecoglou. Harga pasar Nguessan saat ini diperkirakan berada di kisaran 30 juta euro, namun bisa meningkat tajam jika performanya terus menanjak hingga akhir musim. Lyon pun belum berniat melepas sang pemain, kecuali ada tawaran besar yang sulit ditolak. Bayern Munich sukses mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 2-1 di Allianz Arena, dan sang kapten Manuel Neuer menorehkan rekor bersejarah dalam karirnya. Di balik kemenangan itu, sorotan utama tertuju pada Manuel Neuer. Sang penjaga gawang veteran tampil tenang dan solid sepanjang pertandingan, dengan beberapa penyelamatan penting di menit-menit krusial. Dan berkat kemenangan ini, Neuer resmi mencatatkan 363 kemenangan di Bundesliga, menjadikannya pemain dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah kompetisi. Rekor itu melampaui pencapaian rekan setimnya, Thomas Muller, yang sebelumnya menorehkan 362 kemenangan. Sebuah bukti nyata konsistensi dan ketangguhan Neuer di level tertinggi selama lebih dari 1 dekade. Usai pertandingan, Neuer mengaku bangga atas rekor tersebut. Ia mengatakan yang terpenting adalah membantu tim meraih 3 poin, namun tetap merasa terhormat bisa menuliskan namanya dalam sejarah Bundesliga. Kemenangan ini juga membuat Bayern mempertahankan rekor sempurna mereka musim ini, 11 kemenangan dari 11 pertandingan di semua kompetisi, menyamai catatan terbaik sepanjang sejarah klub. Dengan performa seperti ini, Manuel Neuer sekali lagi menunjukkan bahwa usia hampir 40 tahun tak menghalangi dirinya untuk tetap berada di level tertinggi dunia. Sang legenda hidup masih jadi benteng kokoh Bayern Munich, dan kini juga menjadi raja kemenangan Bundesliga. Klub raksasa Brasil Flamengo dikabarkan selangkah lagi mendapatkan Gabriel Jesus dari Arsenal dalam kesepakatan yang berpotensi menjadi transfer besar di awal tahun 2026. Gabriel Jesus yang kini berusia 28 tahun mulai kehilangan tempat utama di skuad Mikel Arteta. Datangnya penyerang muda baru serta masalah cedera yang kerap mengganggu membuat mantan striker Manchester City itu jarang tampil penuh musim ini. Situasi inilah yang membuat Flamengo bergerak cepat untuk membawa Jesus pulang ke tanah kelahirannya, Brasil. Menurut laporan Tribuna dan Liga Olahraga, Flamengo telah menyiapkan tawaran peminjaman 1 musim dengan opsi pembelian permanen di akhir periode. Nilai total transfer diperkirakan mencapai 40 juta euro, dengan skema gaji dibagi antara Arsenal dan Flamengo selama masa pinjaman. Jesus sendiri dikabarkan terbuka untuk kembali bermain di Brasil, demi mendapatkan menit bermain lebih banyak dan menjaga peluangnya masuk skuad timnas Brasil untuk turnamen internasional mendatang. Flamengo disebut melihat Jesus sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini serang mereka yang saat ini masih bergantung pada Pedro dan Luis Araujo. Meski begitu, beberapa sumber menegaskan bahwa belum ada negosiasi resmi antara kedua klub. Fabrizio Romano menyebut bahwa rumor transfer ini masih berada pada tahap awal, dan belum ada dokumen atau komunikasi langsung yang dikonfirmasi. Namun pihak Flamengo dilaporkan telah melakukan pendekatan informal kepada perwakilan sang pemain. Jika kesepakatan ini benar-benar terwujud, Gabriel Jesus akan menjadi salah satu transfer terbesar pemain Brasil yang kembali dari Eropa dalam beberapa tahun terakhir, menyusul jejak bintang lain seperti Neymar dan Firmino yang memilih pulang lebih cepat ke kampung halaman. Bagi Arsenal, melepas Jesus bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban gaji dan membuka ruang bagi pemain baru di lini depan. Sedangkan bagi Flamengo, kehadiran striker sekelas Gabriel Jesus akan langsung mengangkat daya saing mereka di kompetisi domestik dan Copa Libertadores. Rumor mulai berhembus di media Real Madrid bahwa Rudiger bisa saja dilepas pada akhir musim ini. Meski belum ada pernyataan resmi dari klub, pasalnya bek asal Jerman itu juga sedang menjalani masa pemulihan cedera meniskus yang membuat kontribusinya menurun. Beberapa media Spanyol menilai Real Madrid mulai mempertimbangkan opsi mencari bek baru pada jendela transfer berikutnya. Pelatih Xabi Alonso sendiri dikabarkan kecewa dengan sikap emosional Rudiger, meski ia berharap situasi di ruang ganti bisa segera mereda.
Bellingham juga dilaporkan sudah berbicara langsung dengan rekan setimnya untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi di lapangan. Situasi ini menjadi ujian besar bagi Real Madrid yang tengah berjuang mempertahankan kestabilan tim di tengah jadwal padat dan tekanan publik. Jika benar Rudiger di depan langkah tersebut bisa membuka peluang bagi Madrid untuk merekrut bek baru di musim panas nanti. Barcelona tampil luar biasa di Liga Champions. Bertanding di Camp Nou, Blaugrana menghancurkan Olympiakos dengan skor telak 6-1. Fermin Lopez jadi bintang utama dengan hat-trick sensasional, sementara Marcus Rashford menambah 2 gol dan Lamine Yamal melengkapi pesta gol. Satu-satunya gol Olympiakos dicetak Ayoub El Kaabi lewat penalti. Kemenangan ini menegaskan dominasi Barcelona di fase grup Liga Champions musim ini. Pertandingan seru tersaji di Liga Champions antara Kairat Almaty dan Pafos FC yang berakhir imbang 0-0. Pafos harus bermain dengan 10 pemain sejak menit keempat usai Joao Correa di kartu merah, tapi Kairat gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Meski menguasai laga, tuan rumah tak mampu menembus pertahanan disiplin Pafos hingga peluit akhir dibunyikan. Dari Emirates Stadium, Arsenal tampil luar biasa dengan kemenangan telak 4-0 atas Atletico Madrid. Victor Gyökeres mencetak 2 gol, sementara Gabriel dan Martinelli ikut menambah derita tim tamu. Kemenangan ini membuat The Gunners mantap di urutan 3 puncak klasemen grup dengan poin 9 sama dengan puncak klasemen namun berbeda agresivitas gol. Sementara itu, di Signal Iduna Park, Borussia Dortmund juga berpesta dengan kemenangan 4-2 atas FC Copenhagen. Felix Mecha mencetak 2 gol indah disusul gol Ben Sebaini lewat penalti dan Fabio Silva menit 87. Skuad Edin Terzic tampil agresif sejak awal dan tak memberi ruang untuk kejutan. Kemenangan ini membuat Dortmund berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan poin 7. Dan di Paris, PSG mengamuk di Parc des Princes. Les Parisiens menang besar 7-2 atas Bayer Leverkusen dalam laga yang penuh aksi menyerang. Gol Paris Saint-Germain dicetak oleh Willian Pacho di menit ke-7, Desire Doué di menit ke-41 dan menit 45+3, Vichak Kvaratskhelia menit 44, Nuno Mendes menit ke-50, Ousmane Dembélé menit ke-66, dan Vitinha menit ke-90. Kemenangan ini membuat PSG di puncak klasemen sementara dengan poin 9. Sementara itu Manchester City juga tak mau kalah. Bertandang ke markas Villarreal, pasukan Pep Guardiola tampil efisien dan menang 2-0. Erling Haaland kembali menunjukkan ketajamannya, mencetak gol pembuka sebelum Bernardo Silva menutup kemenangan City yang kini berada di klasemen kelima sementara. Dari Italia, Inter Milan tampil sangat dominan di Giuseppe Meazza. Nerazzurri menghancurkan Union Saint-Gilloise dengan skor telak 4-0. Gol-gol dicetak oleh Denzel Dumfries menit ke-41, Lautaro Martinez menit ke-45+1, Alhanolu 53, lewat titik putih dan Francesco Pio Esposito menit ke-76. Kemenangan ini membuat Inter berada di peringkat 2 klasemen sementara dan semakin mantap di jalur lolos ke babak 16 besar.